Ini bicara tadi masalah cermin tadi ya. Kalau kita itu bersih, nanti itu sesuatu gitu. Datang ada satu orang ngomong, Habib, orang ini juga bingung. Mohon maaf Habib, saya itu mimpi kok lihat Habib, wajahnya dalam mimpi itu jadi binatang yang menjijikkan. Saya nggak tega nyebut nama binatangnya. Maka tafsirnya apa Habib? Jawabannya, Habibnya juga ngomong mohon maaf, ini tafsir apa adanya ya. Iya, saya itu cermin, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin buat mukmin yang lain. Jadi dalam mimpi itu kamu lagi lihat dirimu sendiri. Nah, yang dibilangnya nggak marah, wah Habib menghina saya, nggak begitu. Terima kasih Habib, saya akan berjuang untuk menjadikan diri saya jadi manusia. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, yang Ratibul Haddad, wiridul latifnya menjadi bacaan wajib di pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia maupun di dunia. Menjadi bacaan wajib para habaib dan para kiai yang mengikuti jalannya para habaib. Itu mengatakan jangan sembarangan ngaku manusia dulu. Manusia itu sebelum jadi manusia cek, karena ada tingkatan hewan. Kalau yang dipikir cuman urusan ya, sama urusan yang itu tuh ya, ngomong nggak enak, banyak anak di bawah umur, paham kan ya? Yang dipikir cuma urusan makan dan yang begitu, maka itu makomnya bukan makom manusia, masih makom hewani. Tapi hewan itu keren, makan tahu kapan berhenti, menggauli pasangannya tahu kapan berhenti, itu hewan. Tapi kadang ada manusia, istrinya lagi haid juga digaulin, makan yang haram dimakan, maka makomnya bukan hewan, balhum adol, di bawah hewan, di bawah hewan. Kalau udah bisa makan dan bisa melakukan hubungan dengan pasangan sesuai syariat, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang, atau sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, melakukan hubungan hanya dengan yang halal, baru itu namanya manusia. Kalau sudah bisa luqaimatun yuqimna biha sulbah, makannya hanya beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya, hanya untuk menyambung nyawa, seperti Imam Malik radhiyallahu anhu, yang beliau itu makannya hanya ketika berbuka secuil korma, secuil bukan sebutir, secuil korma, dan minumnya ketika sahur seteguk bukan segelas, seteguk air. Ke toiletnya 14 hari sekali, seperti termaktub dalam berbagai riwayat. Makanya Imam Malik tidak pernah buang hajat di Madinah. Kalau mau buang hajat keluar dulu dari kota Madinah, karena ke toiletnya 14 hari sekali. Nah itu bukan manusia, itu kelasnya malaikat. Kelasnya malaikat. Kalau udah kelas malaikat ini dijalani dengan ilmu amal soleh, zikir, maka kelasnya afdol minal malaikat. Nah, kita ini kelas yang mana kira-kira? Udah, nggak usah nyari kelasnya orang lain, cek kelasnya masing-masing. Makanya saya itu kadang sedih, kok banyak orang membinatang-binatangkan orang lain, padahal dirinya lebih binatang. Kita nih yuk belajar, thariqah itu begitu. Bersihin diri. Karena nanti kalau Israel datang, nggak nanya amalnya orang lain, yang ditanya amalmu, bisa enggak kamu ucap 2 kalimat syahadat. Nggak penting tuh komentar-komentar nih. Karena itu saya pengen saudara-saudara semua dimanapun berada, yuk kita nggak usah ikut komentari di YouTube, di Instagram, di Facebook dengan komentar-komentar yang nanti kita ditanya sama Allah Ta'ala. Tapi komentari yang bagus-bagus. Wah itu Masya Allah salawatnya cakep, oh itu Masya Allah ceramahnya bagus, oh itu Masya Allah itu orang baik. Kalau orangnya belum baik, itu Masya Allah kakeknya baik. Selesai toh?
Jangan dibalik, kakeknya wali, anaknya itu ya bejat ya. Kakeknya wali, cucunya ngeri, cucunya ngeri. Jangan. Komentar yang baik, itu kakeknya orang soleh. Saya yakin suatu saat kesolehannya nggak akan kemana-mana. Indah, ya indah. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menyatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min akan jadi cermin buat mu'min yang lain. Jadi ketika kita ini sudah bersih, kita bisa melihat cerminnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Ali Habsyi dalam qasidahnya mengatakan naratoha fi mir'ah rasul, narallah fi mir'ah toha, kama qala radhiyallahu anhu, narallah fi mir'ah toha. Kita melihat Allah lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW. Lihat Allah lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk yang satu ini perlu dijelaskan atau enggak usah? Ini agak susah soalnya. Lihat Allah lewat cerminnya Rasulullah. Maksudnya gimana ini? Ya saya nggak tahu maksudnya, tapi yang saya pahami aja ya. Yang tahu maksudnya hanya Habib Ali Habsyi. Tapi yang saya pahami dari guru-guru saya begini. Rahasia pandangan. Ingat nggak kisah Isra dan Mi'raj? Ketika Rasulullah SAW di Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Setelah ketemu Allah kan Rasulullah mau kembali ke Mekah ya. Mau kembali ke Mekah. Sama Nabi Musa diizinkan atau dilarang? Dilarang. Jangan. Umatmu gak akan kuat. Minta keringanan sama Allah lagi. Minta keringanan sama Allah. Apakah sebetulnya Nabi Musa murni untuk itu? Tidak. Karena Nabi Musa pernah minta sama Allah Ta'ala, ya Allah izinkan aku melihatmu. Maka Allah katakan, kamu lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu masih pada tempatnya, kamu bisa lihat aku. Tapi yang terjadi adalah gunungnya hancur, Nabi Musa-nya tersungkur pingsan. Betul ya? Nah, setelah itu dijanjikan sama Allah Ta'ala, seperti yang pernah saya dengar dari ceramahnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid semasa hidupnya Habib Anis beberapa puluh tahun yang lalu. Di situ Nabi Musa dijanjikan oleh Allah Ta'ala, nanti kamu akan melihat aku dengan bertemu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Musa ketemu Rasulullah SAW, Nabi Musa senangnya luar biasa. Kenapa? Lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa melihat Allah Ta'ala. Lewat cermin hati Nabi Muhammad bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dalam makna yang hanya dipahami oleh Allah dan hamba-hamba Allah yang terpilih. Bukan melihat seperti yang kita pahami, melihat seperti ini. Maha suci Allah dari segala bentuk menyerupai makhluknya. Nah, makanya Nabi Musa mengatakan kembali karena asyik. Jangan cepet-cepet pergi, balik. Ya, balik, kembali lagi, ditahan. Makanya ketika Nabi SAW sampai ke muka bumi, ke Mekah, Rasul mengatakan tuba man ro'ani. Surga buat orang yang melihat aku. Atau orang yang melihat orang yang melihat aku. Atau orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat aku. Maka SAW. Sahabat melihat Nabi SAW. Dengan melihat Nabi, sahabat melihat Allah Ta'ala. Dengan melihat Nabi, sahabat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah silsilah ini kepada kita. Makanya itu saya dulu kan heran ya. Kenapa ayah-ayah kita itu, kita masih kecil diajak kalau ada kiai besar datang, ayo lihat wajahnya. Ada habib besar, ulama besar datang, ayo lihat wajahnya. Kenapa seperti itu? Nah, jawabannya ini. Al-Habib Hasan Al-Idrus, ayah anda daripada Habib Husain Al-Idrus, semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan kesehatan, di Solo itu pernah ngomong kepada putranya Habib Husain Al-Idrus, ya, termasuk salah satu sesepuh di Solo. Kamu setiap malam Jumat kalau datang maulid di Masjid Riyadh, duduk, jangan kemana-mana, lihat wajahnya Habib Alwi. Kamu lihat di antara kedua bola mata beliau di tengah-tengah, lihat di situ ada apa. Setiap malam Jumat anaknya ini Habib Husain penasaran, jadi duduk betul-betul di posisi walaupun agak belakang, tapi yang bisa lihat langsung.
Dilihatin terus. Pulang ditanya sama abahnya, udah lihat? Sudah. Lihat apa? Gak ada apa-apa. Oh, belum lihat kamu. Lihat. Tiap malam Jumat begitu terus sampai bertahun-tahun. Akhirnya anaknya nanya sama bapaknya, udah bertahun-tahun gak lihat apa-apa, bah. Kata abahnya, memang gak ada apa-apa, tapi saya ajarkan kamu melihat wajah orang soleh. Wajah itu wajah yang pernah dilihat Nabi Muhammad SAW. Wajah yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kamu masuk dalam kelompok orang yang pernah melihat, orang yang melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang manfaatnya apa? Nih, sekarang tak tunjuk ini manfaatnya ya. Wani piro gratisan minta. Orang tuh kalau seminar di hotel-hotel untuk ilmu duit aja tuh mahalnya luar biasa. Ini di musola, tempat yang paling afdol, ya kan ya? Mintanya gratis. Memang dasar santri. Dan juga ustadz suka ngasih yang gratis. Itu loh enaknya ngaji, ilmunya Allah Ta'ala gratis. Sholawat gratis, zikir gratis, syarat untuk sukses semua dikasih gratis sama Allah. Tapi nggak ada yang mau make, nggak ada yang mau make. Nanti kalau masih ada waktu yang bab itu saya jelaskan, insya Allah. Yang ini dulu, ini handphone nih, ini handphonenya. Kalau pandangan saya lihat ke belakang kurang jelas, saya bisa gunakan handphone ini untuk melihat, betul. Misal ya, ada tulisan jazakumullah khairan. Godaan ini saudara-saudara. Belum ngamalin ilmunya, rezekinya langsung datang ke bawah. Jazakumullah khairan. Kopi datang ini godaan ini. Ini apa namanya, alasan untuk menghentikan pengajian ini. Ada yang enak. Lanjut ya. Enak ini gawa kopi. Kalau dingin rasanya kurang, betul kan ya? Yang hangat itu enak. Saya kalau mau baca kok nggak kelihatan. Kalau lagi capek pandangan satu jadi rabun. Maka saya potret. Terus saya zoom. Jadi kelihatan. Betul. Kalau saya punya teropong, andai kata ini teropong, ada yang jauh di sana, nggak kelihatan. Saya pakai teropong jadi dekat. Jadi kelihatan. Saya masih ingat ada satu ulama itu nyuruh muridnya, saya lupa nama ulama ini, sufi ya, saya takut salah, sufi besar. Kalau kita baca kitab Risalatul Qusyriah ini, kalau nggak salah ini Imam Junaid atau Abu Yazid, Imam Junaid atau Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, bilang sama muridnya, satu murid ya, dikasih tahu sama gurunya, kamu pergi sana lihat Abu Yazid. Pergi lihat Abu Yazid. Muridnya jawab, ngapain saya lihat Abu Yazid? Saya udah bisa lihat Allah. Maksudnya lihat Allah ini saya jelaskan ya, biar nggak salah, jangan seperti orang-orang gaya lihat Allah gitu ya. Enggak, lihat Allah tuh maksudnya setiap lihat apapun, lihat ini yang menciptakan Allah, ini ciptaannya Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat, sehingga lihat apapun kagum sama Allahnya. Seperti misalnya ya, orang lihat satu produk ya, satu produk, oh ini made in ini nih, ini made in ini made in ini. Jadi yang kelihatan tuh yang buat, bukan buatannya, sehingga semuanya dihargai karena lihat penciptanya, ciptaannya dihargai. Nah katanya sufi ini muridnya tadi ya, saya udah bisa lihat Allah, ngapain lihat Abu Yazid? Maka saat itulah sang guru mengatakan pada muridnya, kamu lihat Abu Yazid sekali, melihat Allah lewat hati Abu Yazid itu lebih jernih daripada melihat Allah lewat hatimu. Kan lihat pakai hati ya. Nah kalau hatimu masih begitu, tapi kalau pinjam teropongnya Abu Yazid jadi kuat. Nah kalau kita mau lihat benda yang jauh butuh teropong, maka kalau kita pengen bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya macam-macam, pakai teropongnya ulama, teropongnya guru, pinjem hatinya, hatinya. Maka dengan kita duduk sama ulama, duduk sama orang soleh, kok aneh ya, beda dengan duduk sendiri. Waktu duduk sendiri ini saya kok baca sholawat biasa-biasa saja ya, tapi kalau duduk sama kiai yang satu itu kok langsung hati saya bisa ingat
Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah iya, hatimu lagi pinjem teropongnya hatinya Pak Yai. Kalau lagi duduk sama Habib itu, saya baca sholawat, kok langsung bisa terbayang ke zaman Nabi Muhammad SAW. Iya, kamu lagi baca sholawat, pinjem hatinya sang Habib. Karena kualitas hatimu belum mampu meneropong terlampau jauh. Nah itulah pentingnya kita suruh duduk begini. Saya kalau tadi di mobil nggak bisa ceramah seperti ini, tapi saya di sini bisa ceramah seperti ini. Kenapa? Ini banyak habaib, banyak kiai yang hatinya bersih. Jadi saya cuma numpang lewat, permisi, minjem. Kan enak. Kita nggak punya bisa pinjem yang lain, nggak punya bisa pakai yang lain. Makanya disuruh kita melihat orang soleh. Melihat orang soleh itu keberkahannya luar biasa. Duduk sama orang soleh keberkahannya luar biasa. Jangan disamakan.